Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah rancangan usaha agribisnis yang terdiri dari Karisma Dwi Septiani, Nabila Nur Safitri, Pedro Asa Ginting, dan Ida Mualam akan mempresentasikan hasil review kami dari buku The Art of Fundraising, bab 8, Investment Round Explained, atau penjelasan putaran investasi. Poin yang pertama yaitu friends and family. Nah, investor awal ini dapat sebagian besar anggota keluarga ataupun teman. Investor ini akan membantu startup dalam menguji sebuah konsep serta membantu startup ini berdiri sehingga merupakan peluang yang lebih diinginkan bagi investor. Kemudian investasi awal yang melibatkan teman ataupun keluarga ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu pengembangan konsep, kedua riset pasar awal, ketiga yaitu kelangsungan hidup, serta yang keempat yaitu pengembangan nada. Poin yang kedua dimana tentang mikrositron atau putaran investasi benih mikro. Ini merupakan suatu model pendanaan seperti putaran penyisihan sehingga akan membantu startup dapat berdiri kokoh. Tujuannya yaitu untuk menyediakan modal yang cukup untuk memungkinkan para pendiri startup dapat bekerja penuh waktu pada proyek mereka selama periode terbatas. Tujuannya ada 4, yaitu identifikasi produk, orientasi pasar, penargetan demografis, dan pembuatan tim. Baiklah, selanjutnya adalah seed round atau putaran benih. Seed round dengan micro seed round tidak jauh berbeda, di mana seed round juga merupakan model pendanaan awal yang akan membantu sebuah startup dapat berdiri kokoh. Perbedaan antara seed round dengan micro seed round dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, skala investasi. Investasi pada seed round cenderung diberikan dalam jumlah yang lebih besar oleh kelompok investor yang lebih besar pula. Yang kedua, dari segi cakupan pasar. Seed round dapat membawa startup lebih mendekati pasar karena memiliki jumlah investasi yang lebih besar. Lalu, investor dari seed round itu sendiri dapat berasal dari angel investor dan pemodal usaha yang lebih besar yang biasanya memiliki modal di bawah manajemen hingga 50 juta dolar. Selanjutnya adalah Series A round. Ini merupakan putaran investasi pertama yang akan ditemui oleh pendiri startup di mana investor institusional dapat berpartisipasi. Tujuan dari series A round ini sendiri ada 4. Yang pertama, distribusi, yaitu menetapkan strategi periklanan dan cara paling efektif untuk menyebarkan informasi tentang produk, layanan, atau merek usaha. Yang kedua, pasar baru, yaitu hal yang paling sering dicari oleh startup melalui suntikan modal, terlibat dengan demografi yang berbeda, dan meningkatkan visibilitas merek dalam prosesnya. Yang ketiga, tahap selanjutnya. Ini merupakan tahap mapan yang ingin dicari oleh sebuah pendiri startup, sehingga investasi dapat dilihat sebagai cara untuk membawa startup ke fase berikutnya dari rencana bisnis awal. Yang keempat, mengantisipasi kekurangan. Tahap ini menyediakan sumber daya keuangan untuk mencapai dan mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Investor dari series A round ini sendiri dapat berasal dari angel investor atau pemodal usaha, yang kedua dari family office, yang ketiga perusahaan ekuitas swasta, yang keempat pengelola investasi global, dan juga dapat berasal dari corporate venture arms. Oke, perkenalkan nama saya Ida Mualam. Saya akan menjelaskan series BCD Investment Round. Putaran investasi BCD dan seterusnya merupakan investasi yang dilakukan setelah melakukan investasi putaran pertama atau E-Series Round, di mana hal ini dilakukan untuk memperluas keuntungan dan pangsa pasar. Dengan kata lain, investasi seri B membantu perusahaan meningkatkan operasi untuk membawa bisnis ke tingkat selanjutnya. Ini bisa berbentuk pasar baru atau mengiklankan iklan dari produk sebelumnya. Ini sering lebih mudah daripada investasi seri A karena
resikonya juga lebih kecil karena produk atau layanan juga sudah diterapkan sebelumnya. Untuk alasan ini, seri B akan menjadi bentuk investasi lebih besar daripada seri A, dan seri C begitu juga lebih besar dari investasi series B dan selanjutnya. Biasanya hal ini diterapkan sebuah startup untuk berkembang dan tahap terakhir sebelum initial product offering atau IPO. Selanjutnya saya akan menjelaskan IPO itu sendiri. IPO tidak dilakukan sampai sebuah perusahaan startup telah memasuki tahap mapan. Ini adalah standar rute yang diambil oleh perusahaan untuk menghasilkan investasi baru karena bisa sangat efektif. Biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan IPO. Misalnya, sebagai contoh, Facebook melakukan IPO pada tahun 2012 setelah 8 tahun berdiri operasi. Selanjutnya, Google terdaftar sebagai domain pada 1997 dan menjadi perusahaan IPO pada tahun 2004. Selanjutnya, apa itu perusahaan investasi IPO? IPO adalah langkah pertama untuk membuka perusahaan ke publik investasi. Sampai saat ini, perusahaan akan menghasilkan akomodasi dana pribadi, tetapi ketika perusahaan sudah menawarkan ke siapa saja, maka perusahaan dapat secara hukum diinvestasikan modal oleh siapa saja. Oke, selanjutnya siapa investor IPO? Fakta bahwa IPO adalah acara publik atau di sini siapapun dapat berinvestasi selama mereka mampu membayar harga saham tersebut. Beberapa investor akan membeli langsung, sementara yang lain akan memiliki penasehat atau manajer dana untuk membuat keputusan pembelian penjualan untuk mereka. Oke, selanjutnya haruskah mempublikasikan perusahaan? Secara garis besar ada alasan utama bagi seorang pendiri startup untuk membuat IPO untuk perusahaan mereka. Yang pertama, ketika pemilik perusahaan merupakan orang yang handal, cara yang cepat untuk meningkatkan modal adalah salah satunya dengan IPO. Jika perusahaan startup membutuhkan dana tambahan untuk melanjutkan programnya, maka hal yang harus dibuat yaitu IPO, karena IPO dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai investasi modal. Selanjutnya, penelitian itu penting karena banyak hal yang sudah dibahas, tetapi perusahaan harus tetap memiliki pemahaman yang kuat tentang jenis perputaran investasi yang paling cocok untuk perusahaan dan memiliki pemahaman yang lebih baik cara menavigasikan untuk keuntungan perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kurang, saya tutup. Baik, saya Karisma Septiani, 3 NIM terakhir 052, dan saya akan menjelaskan tentang research is critical, di mana penelitian sangat penting guna untuk memperkuat pemahaman mengenai jenis perputaran investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta menavigasi agar mendapatkan suatu keuntungan secara maksimal.